kota yang amat modern, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Jack Sully. Ia merupakan anggota marinir yang tidak terpakai lagi karena mengalami cacat pada kakinya. Suatu hari di tempat biliar, dia tidak sengaja melihat seorang wanita yang diperlakukan secara kasar. Jack pun menghampiri dan menghantamnya. Akibat perbuatan itu, Jack diusir dari tempat itu. Namun tidak lama kemudian dia didatangi oleh dua orang yang langsung membawanya ke rumah duka karena Tommy, sang adik, telah meninggal. Ia ditawari untuk menggantikan adiknya dalam pekerjaan dan uang yang akan didapat bisa untuk menyembuhkan kakinya. Ia pun menyetujuinya. Setelah 6 tahun perjalanan panjang dalam kripto, mereka akhirnya sampai di planet Pandora. Setelah mendarat di markas besar, Jack terkesima melihat teknologi angkatan darat sudah sangat berkembang. Lalu ketika pemimpin angkatan darat memberikan pidato, ia menyampaikan bahwa di luar pagar terdapat makhluk hidup yang sangat berbahaya yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Kemudian Jack berkenalan dengan non-Spellman di dalam lab biologi. Dia melihat makhluk dengan tubuhnya yang sangat besar. Tubuh itu disebut dengan avatar. Usut punya usut, kepergian Jack ke planet Pandora ini karena dia dapat terhubung dengan avatar Tommy, sang adik yang telah meninggal. Di sana, ia bertemu dengan Grace yang merupakan seorang legenda sekaligus pemimpin program avatar. Grace yang tidak bisa menerima kedatangan Jack yang bukan ilmuwan pun protes pada Parker. Lalu Parker menjelaskan bahwa mereka harusnya bersyukur karena Tommy mempunyai kembaran sehingga bisa mengendalikan avatarnya. Parker juga menunjukkan batu Uptanium sebagai sumber keuangan yang membiayai penelitian ini. Ia pun meminta agar Grace memberikan hasil dari yang ia teliti. Di saat avatarnya siap, Jack langsung masuk ke sebuah kapsul untuk mentransfer jiwa ke dalam avatarnya. Setelah Jack masuk ke dalam tubuh avatar, ia merasa senang karena ia bisa menggerakkan kakinya. Seketika juga dia keluar dari laboratorium dan berlarian. Di malam harinya, saat semua tubuh avatar tertidur, Jack terbangun ke tubuh aslinya. Lalu datang Trudy yang mengajaknya untuk melihat kondisi pesawat tempur miliknya. Mereka pun bertemu dengan pemimpin angkatan darat saat itu. Kolonel menunjukkan robotnya dan memberikan tugas kepadanya dengan bayaran kesembuhan kaki yang Jack inginkan. Setelah itu, Jack masuk ke tubuh avatarnya dan terbang ke suatu daerah untuk mencari beberapa berkas. Mereka mendatangi tempat yang dulunya adalah sekolah dan sekarang hanya menjadi tempat penyimpanan. Kemudian di saat Grace meneliti akar pohon, Jack berkeliling dan bermain-main dengan bunga. Namun tanpa ia sadari ada seekor hammerhead yang merasa terancam. Grace yang menyadari hal itu menyuruh Jack agar diam di tempat. Tapi anehnya, si hammerhead itu kabur seperti ketakutan. Ternyata di belakang Jack ada seekor Thanator. Jack pun ikut kabur sembari menembakinya. Ketika Jack berada dalam bahaya, mau tidak mau dia harus melepaskan tasnya untuk melarikan diri. Namun karena kepepet, dia pun langsung lompat ke air terjun. Setelah itu, ia membuat tombak untuk melindungi diri. Tanpa ia sadari, ternyata ada yang mengintainya.
Di saat pengintai itu ingin membunuhnya, tiba-tiba biji suci datang yang membuatnya tidak jadi membunuh Jack. Di sisi lain, Grace terus mencari avatar Jack, namun tak kunjung menemukannya. Hari semakin gelap. Jack membuat obor sebagai alat penerangan. Namun, ia malah terkepung hewan buas yang ingin memangsanya. Saat Jack sudah terdesak, tiba-tiba saja pengintai tadi datang menolongnya. Pengintai ini bernama Neytiri. Jack mengikutinya dan meminta untuk diajarkan tentang bangsanya. Di saat Neytiri menolak, tiba-tiba saja biji dari pohon suci datang bergerombol memenuhi tubuh Jack. Melihat hal itu, Neytiri pun mengizinkannya untuk ikut. Namun tiba-tiba Jack diserang hingga jatuh. Ternyata yang menyerang Jack adalah sekelompok Neytiri yang dipimpin oleh Sud. Sesampainya Jack di markas suku Na'vi, ia langsung bertemu dengan ayah Neytiri yang memutuskan ingin membunuhnya. Namun tidak lama kemudian, ibunya yang bernama Said datang. Said menginterogasinya dan memutuskan untuk memperbolehkan Jack belajar di kelompoknya dibimbing oleh Neytiri. Setelah itu, Jack bercerita pada Grace tentang apa yang sudah ia alami. Lalu Parker menyuruh Jack untuk memindahkan mereka dalam kurun waktu 3 bulan dari desanya, karena di bawah desa itu menyimpan unobtainium yang sangat banyak. Beritahu kalau Iwa adalah dewa berupa makhluk hidup yang mereka percayai. Pada saat Jack menjelaskan beberapa hal tentang pohon suci yang dilihat pada Kolonel Max dan melaporkannya pada Grace, lalu memutuskan untuk pergi ke pegunungan Haleluya dan Kolonel Max yang akan mengelola penelitian avatar. Sesampainya di tempat tersebut, mereka sungguh kagum dengan apa yang mereka lihat. Walaupun sudah pindah, Jack tetap melaporkan aktivitas lapangannya kepada kolonel agar ia bisa tetap mendapatkan uang. Neytiri kemudian menunjukkan tunggangan naganya pada Jack sambil mengatakan kalau Ikran sudah terikat dengan avatar, maka dia akan terbang dengan satu penunggang dalam seumur hidupnya. Dia juga memberitahu ketika dia sudah siap untuk memilih Ikran sendiri, secara otomatis si Ikran tersebut akan memilihnya juga. Nah, karena sudah menjadi kewajiban untuk setiap orang membuat video log, maka dari itu mau tidak mau setiap hal yang dilakukan harus dijelaskan dalam video tersebut. Di samping itu juga, Jack diajarkan bahasa avatar, cara memanah, serta membaca jejak yang benar oleh Neytiri. Jack belajar dengan cepat mengikuti instruksi yang Neytiri berikan. Di situ juga, Jack meminta izin pada Moa agar Grace bisa masuk ke kampungnya. Jack juga mencoba memahami hubungan yang lebih dalam antara manusia dengan hutan. Di saat malam hari tiba, Neytiri mengajak Jack untuk melihat hewan-hewan unik yang belum pernah ia jumpai. Kemudian di saat Grace membuatkan makanan, Jack menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada sekolah tersebut. Grace bercerita kalau pada saat itu, adik Neytiri berhenti datang ke sekolah karena marah. Dia dan beberapa pemburu muda lainnya membakar bulldozer sehingga akhirnya polisi mengejar mereka dan membunuhnya di depan Neytiri.